Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel with me Sabila Fadilata Najwa. And today I will talk about 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan public speaking. Sebelum kita membahas mengenai 6 hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum melakukan public speaking, kita harus tahu dulu nih, apa sih public speaking itu? Public speaking secara harfiah merupakan seni berbicara di depan umum. Tentunya kita semua berharap untuk bisa menjadi pembicara yang hebat. Nah, ada 2 hal nih teman-teman yang harus kita perhatikan untuk menjadi pembicara yang hebat. Yang pertama adalah latihan, dan yang kedua adalah mempelajari teknik-teknik public speaking seperti yang akan kita bahas di video kali ini. Menurut Amirullah Syarbini, seorang profesional public speaking, teknik-teknik public speaking dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengorganisasian pesan. Dan yang ketiga, tahap penyampaian. Di video kali ini, kita bakal ngebahas poin yang pertama, yaitu tahap persiapan. Konon katanya, Presiden Soekarno sebelum melakukan pidatonya, ia selalu menyempatkan diri untuk melakukan persiapan dengan cara membaca kembali isi pidatonya. Hal ini beliau lakukan untuk mengukur seberapa kuat suara yang beliau miliki. Dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tahap persiapan ini memiliki kunci yang sangat besar dalam melakukan public speaking. Bahkan seorang Soekarno saja masih melakukan tahapan persiapan. Hal ini selaras dengan pepatah yang mengatakan bahwa semakin hebat seorang pembicara, kian cermat persiapan yang dia lakukan. Dalam tahapan persiapan ini, terdapat 6 poin yang harus kita perhatikan sebelum melakukan public speaking. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan kita. Setidaknya dalam public speaking ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu menginformasikan, di mana pembicara memberikan informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru kepada audiensnya. Bisa dengan memberikan informasi yang sedang booming saat ini, atau dengan memberikan informasi berupa ilmu. Contohnya psikologi, sains, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempengaruhi. Dalam hal ini, pembicara memberikan dorongan kepada audiens untuk melakukan suatu hal dengan memberikan keyakinan dan semangat kepada audiensnya. Contohnya, ketika pembicara mendorong para audiens untuk melakukan pola hidup sehat dan memberikan keyakinan bahwa dengan melakukan pola hidup sehat, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Dan tak lupa memberikan semangat pula kepada audiensnya untuk melakukan hal tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu menghibur. Dalam public speaking, menghibur bukan seperti para pelawak ya teman-teman, seperti Anda, Sule, bukan sama sekali. Dalam public speaking, menghibur itu menghilangkan rasa bosan yang ada pada audiens. Bisa dengan memberikan cerita-cerita yang menarik atau membuat teka-teki. Setelah kita mengetahui 3 tujuan dari public speaking, selanjutnya adalah ketika kita akan melakukan public speaking, maka pilihlah materi yang kita kuasai. Hal ini bisa membantu kita ketika nanti di atas panggung. Kita bisa lebih percaya diri, pembicaraan kita bisa lebih terarah, atau bahkan kita bisa terlihat lebih cerdas di mata audiens. Setelah kita menentukan materi apa yang akan kita sampaikan, selanjutnya kita harus mencari informasi sebanyak mungkin, mau itu dari buku, internet, ataupun dengan menonton YouTube. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga adalah tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan pepatah Inggris yang mengatakan don't judge book by the cover. Namun pada kenyataannya dalam public speaking hal ini sangat bertolak belakang. Ada pepatah yang lebih sesuai dengan praktik public speaking, yaitu pepatah Arab yang memiliki arti sebelum kita berdiri untuk berbicara, kita dihormati dengan pakaian kita. Setelah kita berdiri untuk berbicara, kita dihormati dengan ilmu yang kita sampaikan. Jadi di sini saya akan menekankan mengenai pentingnya pakaian dalam melakukan public speaking. Ada 3 tips mengenai berpakaian. Yang pertama,
pakaian yang sopan, yang kedua kenakanlah pakaian yang serasi, dan yang ketiga kenakanlah pakaian yang sederhana. Setelah kita memperhatikan pakaian kita, maka kita harus memperhatikan pula keadaan fisik kita. Usahakan keadaan fisik kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, terutama bagian suara. Selain mempersiapkan fisik, kita juga harus mempersiapkan yang lainnya. Maka persiapan selanjutnya adalah persiapan mental tidak kalah lebih penting dari persiapan fisik. Oleh karenanya, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu luruskan niat. Niatkan kalian akan memberikan ilmu pada orang lain. Jangan berniat untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua adalah berdoa. Berdoalah sesuai kepercayaan masing-masing agar hati menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga adalah positive thinking. Positive thinking aja kalau kalian emang orang hebat. Positive thinking aja kalau emang audiens lagi nunggu-nunggu kalian. Untuk selanjutnya yaitu tahapan yang kelima, yaitu sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mengenali terlebih dahulu siapa sih audiens kita. Mengenali audiens bisa kita lakukan atau bisa kita lihat dari gendernya, apakah dia laki-laki atau perempuan, dari segi usianya, apakah dia anak-anak, remaja atau orang tua, dari segi pendidikannya, apakah dia lulusan SD, SMP, ataupun SMA, atau kalian bisa lihat dari segi geografis ataupun psikologinya. Dengan kita mengenal audiens kita bisa lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh audiens. Dan bahkan mereka akan lebih merasa diperhatikan oleh kita. Dan langkah yang terakhir yang keenam yaitu ada pepatah yang mengatakan, jangan pergi ke medan perang sebelum kalian menyiapkan samurai dan pedang. Hal ini berlaku juga bagi seorang pembicara. Sebelum melakukan public speaking, bawalah alat-alat yang sekiranya akan menunjang performa kalian dalam melakukan public speaking. Contohnya, ketika saya sedang melakukan penyuluhan di masyarakat, saya akan membawa slide yang nantinya akan membantu saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, agar audiens lebih memahami mengenai materi tersebut. Selanjutnya, kita pun harus mengetahui susunan acara dari kegiatan yang kita lakukan, agar kita tahu kapan waktunya kita ceria, kapan waktunya kita tegas, bahkan kapan waktunya kita untuk bersedih. Oke teman-teman, itu adalah 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan public speaking. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.